Please have seat. Yang mulia, saya memiliki dua pertanyaan. Pertama, kenapa komunitas Anda masih dizalimi atau dianiaya di Pakistan? Bagaimana menurut Anda, kenapa komunitas Anda masih dianiaya di Pakistan? Padahal Ahmadiyah bukan ancaman. Bagaimana menurut saya, kenapa kami dianiaya di Pakistan? Ketika seorang politisi Inggris mengangkat isu persekusi ini kepada pemerintah Pakistan secara resmi, apakah pengangkatan isu ini menciptakan perubahan di dalam penentangan tersebut? Apakah menurut Anda pemerintah Inggris berkuasa di Pakistan? Tidak. Ya, memang mereka telah melakukan itu. Dalam hal ini pihak Inggris telah bermurah hati kepada kami Jemaat Ahmadiyah dengan menyuarakan hal tersebut kepada pemerintah Pakistan. Namun yang menjadi masalah adalah saat ini yang berkuasa di Pakistan adalah para mullah yang radikal. Memang para mullah ini tidak memiliki nilai politik, namun mereka memiliki nilai-nilai di masyarakat Pakistan. Masjid-masjid mereka kuasai. Mereka bisa provokasi masyarakat kapanpun mereka suka dengan hal yang tidak benar sesuai dengan keinginan mereka. Ini yang menjadi ketakutan para politisi. Karena itulah, dalam hal ini saya harus menjelaskan kepada Anda apa perbedaan kami dengan sekte-sekte Muslim lainnya. Karena perbedaan itulah mereka melakukan penentangan kepada kami. Mereka telah menciptakan undang-undang pada tahun 74 untuk menentang kami, untuk mengeluarkan kami dari ruang lingkup Islam. Itulah yang menjadi tujuan mereka membuat undang-undang seperti itu. Saya tidak yakin pemerintah akan berani untuk mencabut undang-undang tersebut. Jadi selama undang-undang tersebut masih ada, akan menjadi pembenaran bagi mereka untuk berbuat sesuka hatinya kepada kami. Ini semua berada di tangan Tuhan, bukan di tangan pemerintah manapun. Berikutnya dari Croydon TV. Croydon TV, ada TV juga di Croydon? Iya, di internet. Apakah Anda pernah merasa kewalahan dalam mengelola tanggung jawab sebagai pemimpin Jemaat Ahmadiyah? Ya, selalu. Saya tidak bisa menyebutkan kepada Anda satu hari pun di mana di dalamnya saya tidak mendapatkan tugas berat. Beliau mengenal baik kami, beliau kuasa hukum kami. Yang mulia, Anda telah menyampaikan perihal ketidakadilan di dunia ini. Anda menggambarkan wajah yang suram perihal apa yang terjadi di dunia. Sebagian mengatakan saya menggambarkan wajah yang suram dan pesimistik. Sebagian lagi mengatakan sangat mencerahkan dan menginspirasi. Ya, memang sangat menginspirasi apa yang Anda sampaikan. Pertanyaan saya adalah, ketika banyak ketidakadilan di dunia ini, dari mana kita dapat memulainya? Dari kita, dari diri Anda sendiri. Untuk itu kenapa saya katakan, apakah Anda siap untuk memberikan kesaksian yang memberatkan diri Anda sendiri? Kesaksian yang menentang diri Anda sendiri? Tidak. Jika Anda mulai dari diri Anda sendiri, Anda akan melihat kebenaran dan Anda akan menyaksikan keadilan. Secara individu, bisa dari level terendah dari rumah Anda, dan dimulai dari area Anda, dari kota Anda, negeri Anda, dan seluruh dunia. Your Holiness, Yang mulia, di dunia sedang menghadapi peperangan dan komunitas Ahmadi menyebar di seluruh dunia. I'm from Ireland. Apakah Anda dari Irlandia?
Iya, benar. Saya ingin tahu, jika terjadi kejahatan, maka seorang Ahmadi akan setia pada peraturan negeri di mana dia tinggal. Dan seorang pasukan tentara bagi suatu negeri, jika seandainya terjadi peperangan antara dua negeri, apakah Anda akan memerintahkan para Ahmadi untuk tidak membunuh saudaranya? Dengan kata lain, sejauh mana kekuatan cinta ini akan bertahan, dan kapan saatnya Anda memerintahkan para Ahmadi untuk melawan? Maksud Anda, jika suatu negara menyerang negara lain, dan Anda beranggapan umat muslim pasti tidak membunuh saudaranya. Saya sudah katakan tadi, dan saya telah mengutip ayat Al-Quran pada hari ini, bahwa dalam kasus seperti ini, terlepas apakah dia seorang non-muslim atau muslim, melakukan pelanggaran, menyerang negeri lain, maka Anda harus bertempur sampai perdamaian dapat ditegakkan. Anda diizinkan untuk berperang. Anda tidak terikat. Islam memberikan ajaran kepada kita yang dapat mencakup berbagai situasi. Saya sependapat dengan hal tersebut. Love for all, hatred for none. Dalam bentuk apa? Jika kita berusaha untuk melindungi orang yang teraniaya, berarti kecintaan kita untuknya. Dan jika kita berusaha untuk menghentikan kezaliman yang dilakukan oleh orang yang aniaya, berarti itu bentuk kecintaan baginya. Your Holiness, Yang mulia, apakah solusi bagi pengasingan yang dilakukan kepada para Ahmadi oleh sekte muslim lainnya? Apa yang dapat Anda lakukan untuk mengatasi hal ini? Ini akan memerlukan waktu. Ketika pendiri Jemaat Ahmadiyah mendakwakan, beliau hanya seorang saat itu, di sebuah desa kecil. Dan setelah beberapa tahun berlalu, beliau memiliki beberapa ribu pengikut. Dan selama masa hidup beliau, pada tahun 1908, jumlah pengikut beliau hampir 1,5 juta. Dan itu hanya mencakup benua Indo-Pakistan saja. Saat ini Jemaat Ahmadiyah sudah berdiri di 202 negara. Jumlahnya jutaan. Bagaimana kita mengkalikan itu pada suatu hari nanti? Ketika jumlah kami mayoritas nantinya, segalanya akan baik. Untuk itu kita harus bersabar. Dan itulah yang kita lakukan sekarang dengan bertablig dan meraih hati orang-orang. Oke? Dia sedang membuat dokumenter mengenai penentangan terhadap Ahmadiyah, khususnya bagi mereka yang hijrah dari Pakistan karena mendapatkan perlakuan aniaya di sana. Dari mana Anda aslinya? Saya lahir di Denmark, namun saya dari Pakistan. Apa yang ingin saya ketahui adalah, Anda memahami cara berpikir orang Pakistan? Ya, saya tahu. Tidak banyak. Berarti Anda bisa menjawab sendiri sebagian besar pertanyaan. Namun yang ingin saya ketahui adalah, sekian banyak Ahmadis yang datang dari Pakistan dan tinggal di Inggris. Tidak hanya di Inggris saja, mereka juga hijrah ke negeri-negeri Eropa, negeri Inggris juga, Amerika Utara, Amerika Selatan juga, dan sebagian lagi ke Afrika, yakni Afrika Barat. Khususnya di Inggris, karena mereka pikir saya di sini, yakni pemimpin mereka di sini, untuk itu mereka seharusnya masuk di bawah penjagaan kepemimpinan. Yang saya tanyakan adalah, apakah menurut Anda ada kemungkinan terjadi diskriminasi dari umat muslim lainnya di UK ini? Selama undang-undang di sini diterapkan dengan sebaik-baiknya, saya tidak yakin itu akan terjadi. Namun jika ketidakadilan dimulai, maka bisa saja itu terjadi. Ketika ketidakadilan dimulai, bisa terjadi itu. Terima kasih banyak.
Assalamualaikum Yang Mulia. Saya mempunyai dua pertanyaan. Saya pernah membaca bahwa sekte Ahmadiyah adalah sekte yang berkembang pesat dalam Islam. Apa yang menjadi daya tarik dari Ahmadiyah sehingga orang-orang masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah? Apakah Anda memiliki angka berapa orang yang masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah dalam 1 tahun di UK? Jumlah orang-orang yang memiliki hubungan baik dengan jemaat Ahmadiyah hampir 28.000 sampai 29.000. Namun saya tidak dapat memberikan jumlah angka untuk seluruh dunia. Ada beberapa tempat sehingga mereka belum punya angka yang pasti. Namun jumlah kami jutaan untuk seluruh dunia. Kenapa orang-orang menerima jemaat Ahmadiyah? Karena kami tengah menyebarkan pesan Islam yang sejati. Kami menginterpretasi ajaran Quran yang benar. Kami menyatakan bahwa apa yang kami sampaikan dan apa yang kami ajarkan adalah ajaran Islam yang sebenarnya yang disampaikan dan diamalkan oleh Hadrat Rasulullah SAW. Jika orang-orang melihat kebaikan di dalam kami, maka mereka akan menerimanya. Kalbu seseorang berada di bawah kendali Allah Ta'ala, bukan di tangan manusia. Jika orang-orang merasa puas, mereka akan bergabung dengan kami. Banyak sekali kejadian-kejadian di mana orang-orang ingin masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah, namun kami mengatakan, tidak, Anda harus mempelajari lebih banyak lagi mengenai Ahmadiyah, sampai Anda puas. Setelah itu silakan baiat. Tidak perlu tergesa-gesa. So, final question. Satu pertanyaan lagi. Dari mana asal Anda? Saya dari London. Dari media apa? Dari media freelancer. Pertanyaan terakhir saya adalah, baru-baru ini di parlemen telah diluluskan undang-undang pernikahan sejenis. Saya pernah menyampaikan sikap penentangan karena Al-Quran sendiri menetapkan ilegal perbuatan tersebut. Ini adalah berlawanan dengan tabiat manusia. Jika hal itu diizinkan, lalu setiap orang melakukan pernikahan sesama jenis, maka beberapa tahun berikutnya, umat manusia akan punah di muka bumi ini.